Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Wigni Eka Putra, SMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Terloviana dengan NIM C1C023112 akan mempresentasikan materi yang berjudul Akad Murabahah. Baiklah, sebelum kita memasuki materi yang lebih mendalam, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari murabahah. Nah, murabahah merupakan salah satu bentuk akad ekonomi syariah yang berbasis jual beli. Dalam akad ini, penjual harus secara jujur dan transparan menyebutkan berapa harga pokok barang yang dibeli, kemudian menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati bersama dengan pembeli. Nah, hal ini yang membedakan murabahah dengan jual beli biasa, karena dalam murabahah terdapat keterbukaan informasi terkait harga dan keuntungan. Pembeli juga diberikan kesempatan terdapat untuk melakukan tawar-menawar terhadap margin tersebut sampai mencapai kesepakatan. Nah, murabahah juga banyak digunakan dalam perbankan syariah sebagai bentuk pembiayaan di mana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Transaksi ini dapat dilakukan secara tunai maupun secara tangguh atau cicilan sesuai kesepakatan. Selanjutnya, di dalam akad murabahah terdapat beberapa ketentuan penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, harga pokok barang dihitung berdasarkan biaya perolehan, yaitu harga beli yang sudah dikurangi dengan diskon. Nah, diskon ini bisa menjadi hak penjual atau pembeli tergantung kesepakatan dalam akad. Yang ketiga, margin keuntungan dapat ditentukan dalam bentuk nominal, misalnya 10 juta rupiah atau dalam bentuk persentase seperti 20% dari harga pokok. Yang keempat, setelah harga disepakati, maka harga tersebut tidak boleh berubah sampai akhir akad, walaupun terjadi perubahan kondisi pasar. Nah, selain itu, transaksi murabahah harus memenuhi rukun jual beli dalam Islam, yaitu adanya penjual, pembeli, objek yang diperjualbelikan, serta adanya ijab dan qabul atau akad yang sah. Selanjutnya yaitu jenis akad murabahah. Akad murabahah terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, murabahah dengan pesanan, yaitu ketika nasabah terlebih dahulu memesan barang kepada bank. Selain itu, bank membeli barang tersebut dari supplier dan kemudian menjualnya kepada nasabah. Kedua adalah murabahah tanpa pesanan, yaitu ketika bank sudah memiliki barang yang siap dijual tanpa adanya permintaan khusus dari nasabah. Nah, perbedaan utama dari kedua jenis ini terletak pada ada atau tidaknya pesanan dari nasabah sebelum transaksi dilakukan. Selanjutnya yaitu dasar syariah murabahah. Nah, dasar hukum murabahah berasal dari Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, salah satunya adalah Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini menjadi dasar utama dibolehkannya murabahah. Selain itu, dalam surah An-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali melalui transaksi yang dilakukan secara suka sama suka. Nah, kalau dalam hadis disebutkan bahwa jual beli harus dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, serta tidak boleh menunda pembayaran bagi orang yang mampu karena hal tersebut termasuk kezaliman. Nah, semua ini menunjukkan bahwa murabahah adalah akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, perlakuan akuntansi menurut PSAK 102. Nah, dalam akuntansi, murabahah diatur dalam PSAK 102. PSAK ini merupakan standar yang digunakan untuk mengatur bagaimana transaksi murabahah dicatat dalam laporan keuangan. PSAK 102 ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu yang pertama pengakuan, yaitu kapan suatu transaksi murabahah diakui secara akuntansi oleh bank syariah.
Yang kedua, pengukuran, yaitu bagaimana nilai transaksi murabahah diukur dan dinilai secara finansial. Yang ketiga, penyajian, yaitu cara menyajikan pos-pos murabahah dalam laporan keuangan syariah. Dan yang keempat, pengungkapan, yaitu informasi yang wajib diungkapkan terkait transaksi murabahah kepada publik. Selanjutnya, akuntansi penjual. Yang pertama, dari sisi penjual, yaitu bank, terdapat beberapa perlakuan akuntansi. Yang pertama, barang yang dibeli akan dicatat sebagai aset atau persediaan sebesar biaya perolehan. Jika terjadi kerusakan atau penurunan nilai sebelum barang diserahkan, maka kerugian tersebut harus diakui. Kalau untuk pengakuan keuntungan, jika transaksi dilakukan secara tunai, maka keuntungan langsung diakui. Namun, jika dilakukan secara kredit, maka keuntungan diakui secara bertahap selama masa angsuran. Nah, sedangkan denda yang diterima tidak diakui sebagai pendapatan, melainkan dimasukkan dalam dana kebajikan atau dana sosial. Selanjutnya, perlakuan akuntansi dari sisi akuntansi pembeli atau nasabah. Nah, dari sisi pembeli, transaksi murabahah juga memiliki perlakuan akuntansi. Yang pertama, nasabah akan mencatat hutang sebesar harga jual yang telah disepakati. Yang kedua, aset yang diperoleh dicatat sebesar harga perolehan tunai. Yang ketiga, selisih antara harga jual dan harga pokok dicatat sebagai beban murabahah tanggungan. Dan yang keempat, beban tersebut kemudian diamortisasi atau dibebankan secara bertahap sesuai dengan periode pembayaran. Nah, semua hal ini menunjukkan bahwa margin dalam murabahah diperlakukan sebagai beban bagi pembeli. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu ilustrasi kasus murabahah. Nah, sebagai ilustrasi, misalnya, bank membeli kendaraan dengan harga 21 juta rupiah. Kemudian, bank menjual kepada nasabah dengan tambahan margin sebesar 1 juta rupiah, sehingga harga jual kendaraan tersebut menjadi 22 juta rupiah. Nah, jika dilakukan pembayaran secara tunai, maka pembayaran dilakukan langsung dan keuntungan diakui saat itu juga. Tetapi jika dilakukan secara cicilan, maka nasabah akan membayar secara bertahap sesuai kesepakatan dan keuntungan akan diakui secara bertahap oleh bank. Baiklah, berdasarkan materi yang telah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa akad murabahah adalah akad jual beli syariah berbasis harga pokok ditambah margin keuntungan yang transparan dan disepakati oleh penjual dan pembeli. Nah, dalam murabahah ini, harga yang telah disepakati bersifat tetap dan tidak boleh berubah selama masa akad. Nah, transaksinya bisa dilakukan secara tunai maupun cicilan. Selain itu, denda hanya dikenakan bagi pihak yang lalai, dan denda keterlambatan tidak menjadi pendapatan bank, melainkan dialokasikan ke dana kebajikan atau dana sosial. Nah, secara keseluruhan, praktik murabahah ini diatur dalam PSAK 102 dan dianggap halal selama memenuhi rukun dan ketentuan syariah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.